Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang surat. Nah, di dalamnya ada sejarah surat, fungsi surat, hingga jenis surat. Jadi, kalian simak dengan baik-baik ya video berikut ini. Baik, kita mulai dari pengertian surat ya anak-anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat berarti kertas yang ditulis atau secari kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis. Nah, bisa dibilang surat adalah alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi atau perusahaan. Adapun sebuah surat biasanya dibuat dan dikirimkan dengan maksud agar si penerima surat mengerti maksud si pembuat surat tersebut. Kita mulai ke sejarah surat ya anak-anak. Dalam perjalanan sejarah, surat telah berbuah bentuk dari bahan sederhana hingga kini berbentuk elektronik. Surat sudah ada ketika manusia menemukan simbol atau tulisan. Ya, walaupun dalam bentuk sederhana, kegiatan surat menyurat di Indonesia sendiri telah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, yakni pada masa Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan Mataram. Nah, zaman kerajaan dulu, orang-orang mengirim pesan melalui pesuruh. Kadang pesan itu bersifat rahasia, sehingga si pesuruh pun tak boleh tahu apa isinya. Cara menyampaikan pesan rahasia pada zaman kerajaan dahulu adalah dengan dituliskan di kepala manusia. Setelah pesan ditulis, rambut dibiarkan tumbuh. Setelah kepala ditumbuhi rambut, si pesuruh berangkat ke kerajaan yang dimaksud. Nah, ini mencegah musuh yang kadang menggeledah si pesuruh, maka mereka tidak akan menemukan surat tersebut. Selain itu, surat tertentu disampaikan dengan beragam media lain seperti kayu, kulit hewan, potongan bambu, daun lontar, dan sebagainya. Kemudian, kegiatan surat menyurat modern berkembang ketika kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang dipelopori oleh Belanda di abad 17 sampai 18-an. Pos semakin lancar setelah pembuatan jalan raya pos dari Anyar sampai Panarukan sepanjang 1000 km pada tahun 1809 atas perintah Gubernur Jenderal Herman William Deandles. Hal tersebut menyebabkan tempuh pos dari Jawa Barat hingga Jawa Timur yang sebelumnya memakan waktu 40 hari diperpendek menjadi 6 hari. Penggagas perangko yang dipelopori oleh Inggris pada tahun 1840 membuka zaman baru dalam bidang pertarifan pos. Belanda pada saat itu menduduki Indonesia mengikuti jejak Inggris dengan membuat perangko yang bergambar Raja William III di tahun 1852. Perkembangan kegiatan surat menyurat pun berkembang pesat di tanah air Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyediakan banyak kantor pos di berbagai kota besar di Indonesia, serta menyediakan banyak kotak pos. Kotak pos merupakan salah satu tempat paling sibuk ketika itu. Kini, fungsi surat sudah tergeser dengan kemajuan teknologi. Karena saat ini sudah begitu mudah mengirimkan pesan bahkan kepada orang lain di belahan bumi lain. Begitupun secara formal, surat menyurat masih diterapkan. Baik anak-anak, kita beralih ke fungsi surat. Fungsi surat ada beberapa, antara lain yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai alat untuk menyampaikan suatu pemberitahuan, permohonan, permintaan, gagasan, atau buah pikiran. Yang ketiga,
sebagai alat bukti tertulis. Yang keempat, sebagai alat untuk mengingat. Yang kelima, sebagai bukti historis. Dan yang keenam, sebagai pedoman kerja. Nah, kita beranjak ke jenis-jenis surat. Nah, terdapat beragam jenis surat. Jika dilihat dari bentuk, isi, tujuan, dan lainnya. Dari bentuknya, ada 3 jenis surat, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Nah, surat pribadi sendiri yaitu merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi di dalamnya. Nah, contohnya misalnya komunikasi antara anak dengan orang tua, antar kerabat, antar sejawat, atau antar teman. Nah, yang selanjutnya itu ada di surat dinas. Surat dinas adalah segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan, tugas, dan kegiatan dinas instansi terkait. Nah, itu salah satu alat komunikasi kedinasan biasanya yang sangat penting untuk pengelolaan administrasi biasanya. Nah, yang selanjutnya itu ada di surat niaga. Surat niaga dipergunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti perdagangan misalnya, perindustrian, dan usaha jasa. Nah, baik anak-anak, sekilas itu pengertian dari jenis-jenis surat ya. Nanti secara detailnya akan Bapak sampaikan di materi berikutnya. Jaga kesehatan ya anak-anak, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.